yang kemarin kita menyaksikan ribut-ribut di warung di Serang misalnya itu. Ya, pedoman kami adalah itu sifatnya himbauan. Himbauan kepala daerah menghimbau kepada warga masyarakat untuk saling menghormati kepada warga masyarakat. Ini masuk ke perda diskriminasi. Tidak ada istilah perda yang harus dirampas makanannya, itu enggak ada. Itu kan overacting dari Satpol PP aja. Memaknai toleransi, tamu saya ada 9 orang malam ini, 6 diantaranya adalah kepala daerah dan salah satunya adalah Kang Emil dari Bandung. Kang Emil, rame-rame soal perda. Anda sendiri mengeluarkan perda serupa tidak, Kang? Di Bandung itu tidak ada, yang ada itu perda pengaturan minuman beralkohol. Ya. Kedua, perda tentang pengaturan izin bangunan yang hubungannya dengan izin gereja juga. Hanya itu dua. Nah, situasi di Bandung ini begini, ya alhamdulillah. Saya beruntung menjadi wali kota di kota yang masyarakatnya itu mudah diajak musyawarah. Ya. Di Bandung itu segala hal dibikin grupnya. Jadi ada forum PKL, ada forum pengusaha restoran, ada forum hotel. Jadi untuk bulan Ramadan ini saya cukup menghimbau sederhana saja via wartawan dan via media sosial. Saya hanya mengumpulkan forum pengusaha hiburan malam, forum pengusaha restoran. Disampaikan dan ini sudah jadi tradisi. Jadi sebenarnya tanpa harus rame-rame. Jadi bukan dalam bentuk aturan tertentu? Tidak, hanya himbauan informal dari wali kota. Bahwa jangan, khususnya spesifiknya apa nih himbauannya, Jadi Kang? kalau restoran silahkan buka, tapi mohon dengan sopan tidak terlihat aktivitasnya dari ruang publik gitu, secara kasat mata kan begitu. Jadi apa digordengin, apa diapain itu terserah mereka. Yang kami himbau tidak buka memang sama hiburan malam, karena Bandung memang kan kota wisata. Dan itu saya sampaikan juga via forum pengusaha hiburan malam, dan itu sudah jadi tradisi. Jadi sebenarnya tanpa saya ajak ketemu juga mereka sudah siap-siap biasanya. Kenapa tidak dalam bentuk perda? Yang lain dalam bentuk perda ada sanksinya, Kalau ada denda? Kalau bisa sederhana, kenapa harus rumit? Kalau bisa dimusyawarahkan, kenapa harus dengan aturan yang sangat ketat? Menurut saya itu tidak selalu berkehidupan berbangsa bernegara ini dengan peraturan-peraturan yang jelimet dan banyak lah ya. Saya kira kita hidup di negara Pancasila, sila keempat, musyawarah mufakat aja selesai. Ini tuh yang diperhatikan. Kang Yoto, yang jelas isu soal razia, isu soal sebaiknya tidak membuka tempat hiburan malam atau restoran itu selalu berulang setiap tahun. Pendekatan yang Anda ambil? Sama, saya kira kami justru agak kebalik. Yang kami keluarkan justru peraturan bupati, pedoman mewujudkan kabupaten ramah HAM. Justru kami harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Tahun 2011 kami mengeluarkan perda, namanya Perda Optimalisasi Lokal Konten. Justru salah satu itemnya adalah melindungi kepercayaan rakyat setempat ketika berhadapan dengan eksplorasi minyak yang sangat kuat. Sebagai pribadi saya nggak percaya bahwa itu ada tempat yang dianggap keramat, tapi karena warga setempat mengkeramatkan, maka kita harus lindungi. Karena adalah keyakinan, dan keyakinan itu sama dengan kebutuhan makan minum, itu sangat asasi dan kami harus lindungi. Dalam konteks misalnya Ramadan tahun ini, yang saya terima justru bukan himbauan, tapi protes rakyat saya, 1-2 yang masuk SMS, misalnya kenapa ada merconan yang keras-keras gitu. Nah, itu yang diprotes. Kemudian yang kedua adalah himbauan dari Majelis Ulama yang berharap justru kalau ngaji pakai pengeras suara itu maksimal jam 10. Itu pun juga jangan keras-keras supaya maksimal, tidak maksudnya mengganggu paling lama jam 10? Jam 10. Habis itu kalau mau ngaji silahkan tapi jangan mengganggu yang lain. Gitu. Ini dari MUI di Malah Bojonegoro? MUI, ya MUI di Jawa Timur, Bojonegoro semua sepakat seperti itu. Jadi sesungguhnya selama tidak saling mengganggu, justru fungsi kita sebenarnya adalah memfasilitasi supaya tidak saling ganggu dan hak-hak asasi masing-masing bisa mendapatkan porsinya dengan benar dan baik. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Kang Yoto. Mbak Siti Nurlaila, Komnas HAM melihatnya seperti apa? Yang jelas memang pendekatan yang diambil tentunya berbeda-beda tergantung kondisi daerahnya. Di sini saja kita sudah lihat berbeda-beda. Komnas HAM melihatnya? Ya, jadi kalau kita lihat pada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 4, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi.
Nah, tapi negara sebenarnya bisa memberikan batasan untuk menjalankan kebebasan dan keyakinannya itu dengan pertama adalah dengan diatur dalam undang-undang. Oke. Jadi tidak boleh pada level di bawah undang-undang. Kalau level Perda seperti yang dilakukan di sana? Tidak boleh sebenarnya. Tidak Jadi boleh, Pak hanya Jamin? boleh dengan undang-undang. Oke. Nah, yang kedua itu ditetapkan dengan mekanisme musyawarah mufakat tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Bandung. Jadi dilakukan dengan mekanisme itu. Yang ketiga adalah kemudian untuk kepentingan masyarakat umum. Oke. Jadi untuk ketertiban umum. Nah, itu bisa, tapi harus diatur di dalam level undang-undang. Tapi buktinya ada 3.000 sekian Perda tadi disebutkan oleh itu Pak yang Jokowi. kemudian oleh Presiden dan Mendagri untuk disesuaikan kan, untuk dicabut. Oke. Jadi untuk diganti. Saya ingin minta tanggapan Pak Jaman. Kenapa harus dalam bentuk Perda? Dirasa perlu kekuatan hukum yang mengikat, tidak dengan cara-cara lain? Mungkin kondisi kota Serang dengan daerah-daerah seperti Kang Bima di Bogor, Kang Deddy di Purwakarta kan berbeda lah. Kultur di sana dari dulu itu sangat kental sekali gitu. Kental sekali ketika ini untuk mengakomodir agar tidak terjadi hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Oke. Kan mereka sebelum Perda pun sudah duduk bareng dengan semua pihak. Ini sudah disepakati dan diusulkan. Nah, dasar dari itu tentunya yang dikhawatirkan ini jika terjadi misalkan tidak ada aturan yang untuk mengatur di siang hari berjualan, berjualan. Oke. Tentu yang sangat kita riskankan ada tentunya masyarakat yang memang Pernahkah bertindak terjadi sendiri. sesuatu, Pak? Kekhawatiran itu apakah memang berdasarkan pengalaman terjadinya sesuatu? Karena dari awal kita sudah ada kesepakatan sudah ada Perda itu dan Oke. itu Perda tersebut yang menjaganya sampai saat ini pun tidak ada masalah. Karena kemarin hanya terjadi pengambilan oleh oknum Satpol PP kami, ya sehingga menjadi hit seperti ini gitu kan. Sebenarnya ini bisa dapat berjalan baik dan lancar diterima oleh semua pihak. Oke. Tapi ini juga satu proses kemunduran menurut saya karena para pendiri bangsa kita melakukan diskusi perdebatan soal toleransi dan kemudian menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai akomodasi terhadap seluruh berbagai kelompok agama dan keyakinan. Kemudian pada rezim Orde Baru yang katanya otoriter, hampir bisa dikatakan tidak ada soal razia baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh organisasi masyarakat. Tapi razia-razia, perda-perda ini muncul setelah reformasi justru. Oke. Justru lahir di iklim demokrasi. Nah, menurut saya ini ada yang mohon maaf kepada kepala daerah, kita kan tidak bisa langsung mengakomodir kalau kemudian kita juga harus mengajak bangsa kita ini pada ideologi Pancasila kita. Oke, gitu. saya minta komentar dari Mas Dhanil, Ya, PP Muhammadiyah. pada prinsipnya sebenarnya kan ini ada masalah komunikasi yang kemudian mengkapitalisasi nilai-nilai itu. Misalnya saya berikan contoh, kalau kota Serang misalnya, kalau kemudian itu menjadi local wisdom mereka, kemudian itu bisa didesain menjadi sebutlah eksotisme kultural, itu akan menjadi luar biasa. Misalnya pada saat Ramadan semua warung itu tutup. Itu bisa menjadi eksotisme kultural tersendiri. Orang-orang dari luar kalau dikapitalisasi menjadi isu pariwisata dan sebagainya itu menjadi luar biasa. Oh, ternyata di Serang itu unik loh. Ketika bulan Ramadan di situ tutup semua gitu. Eksistensi nilainya apa dihadirkan di situ. Kemudian Purwakarta apa? Eksistensi nilainya ya seperti tadi disampaikan dengan cara-cara yang lebih komunikatif. Ini cuma masalah komunikasi saya menurut saya. Agar eksistensi nilai itu tetap terjaga dan itulah bentuk dari keberagaman itu. Kalau kita lihat tadi misalnya semuanya kan punya pendekatan keberagaman tadi itu. Selama ini tidak merusak hak-hak yang lain. Yang puasa itu tidak dirusak haknya oleh yang tidak berpuasa karena yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa, sebaliknya gitu. Jadi ini tinggal bagaimana kemudian menghadirkan komunikasi yang baik. Kan misalnya saya berikan contoh kasus Kota Serang. Ini kan hanya permasalahan kemudian Satpol PP yang bertindak lebay, kan itu. Kemudian reaksi media juga, mohon maaf Mbak Nana, lebay. Lebaynya gimana? Ya lihat saja kemudian tiba-tiba rame-rame Berarti pemerintah edukasi. pemerintah juga lebay. Terang lebay. Pak Jokowi nyumbang 10 juta, Tentu lebay. juga. Dalam konteks itu reaksinya itu lebay. Jadi baik.
menurut saya reaksinya itu seharusnya itu mengakomodir nilai-nilai yang Oke. eksis. Tidak boleh kemudian kita seolah-olah bicara toleransi, kita seolah bicara keberagaman, tapi berusaha menyatukan keberagaman itu menjadi satu. Oh ya, Kota Serang harus seperti Kota Bogor. Itu justru salah. Pemaknaan toleransi kita itu tidak begitu sebenarnya. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa memaknai toleransi.